Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan KPPN Banda Aceh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Nur. Kita main podcast lagi kali ini. Nah, ini kan bulan Desember ya teman-teman. Di awal Desember nanti ada salah satu hari yang sangat penting nih diperingati oleh seluruh dunia, yaitu Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2022. Nah, ini hari ini kita ngobrol-ngobrolin seputar gimana sih generasi muda itu atau Gen Z gitu ya, memandang isu anti korupsi seperti apa menurut teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita ada 3 bintang tamu mewakili semuanya generasi muda, generasi Z gitu ya. Kalau saya sih mungkin masuknya milenial, tapi kalau ini generasi Z lebih muda lagi daripada saya. Nah, silakan perkenalan satu-satu dari Ibu Yuli dulu, silakan. Perkenalkan, saya Yuliana Fitri, pegawai KPPN Banda Aceh, saat ini bertugas di seksi pencairan dana. Perkenalkan, saya Aisyah Rukraina dari PPNPN KPPN Banda Aceh. Perkenalkan, saya Yuka Ramzian, mahasiswa magang dari Universitas Syakuala. Oke. Ini berarti sudah mewakili masing-masing klaster lah gitu ya. Nah, sekarang yang pertama saya mau tanya dulu. Baru-baru ini baca berita tentang kasus korupsi atau ya semacam itulah gitu. Apa coba yang dibaca yang terakhir kali atau yang paling baru dibaca gitu? Kalau dari Aisyah sendiri nih Pak, tadi pagi Aisyah kan setiap pagi itu senang ya baca berita. Itu sambil sarapan, sambil buka berita-berita terbaru. Nah, yang lagi booming, salah satu yang lagi booming dan mungkin udah agak lama juga Pak, itu terkait rektor Unila. Wah, tuh daerah sel saya itu. Ya itulah. Dan tadi pagi kalau nggak salah dipublis nama-nama yang bersangkutan. Yang nitip-nitip nama. Iya benar. Itulah ya. Nah, itu Oke. Aisyah. Kalau Yuli? Sama Pak, kayak Aisyah yang titipan nama dokter gitu ya Pak, nama calon mahasiswa kedokteran yang akan mengambil kuliah di Unila terus titipan gitu. Cuman beberapa waktu yang lalu saya sempat tertarik sama krisisnya Sri Lanka Pak. Udah lama itu kan. Nah, saya kulik-kulik itu dan salah satunya itu faktor penyebab sampai seperti itu ya korupsi gitu. Kesalahan kebijakan dan korupsi. Oke. Sampai ke isu dunia juga ya, makanya banyak negara juga menerapkan hukum yang kejam lah gitu ya untuk para pelaku korupsi gitu ya. Nah, sementara di negara kita mungkin ya mengarah ke sana lah gitu. Tapi kalau dari Yuka sendiri kira-kira sebagai mahasiswa gitu ya, memandang Indonesia itu sendiri seperti apa sih gitu? Karena kita kan sekarang juga makin banyak nih kasus-kasus korupsi yang mulai terungkap juga gitu kan. Misalnya kemarin ada itu tadi yang rektor sebuah universitas gitu ya. Mungkin mohon maaf kita tidak dalam rangka menjelekkan nama organisasinya gitu ya, institusinya, tapi adalah kasusnya ya, konteksnya kasus yang kita soroti gitu ya, bukan kepada institusinya. Kalau Yuka sendiri gimana tuh memandangnya hal yang seperti itu gitu dari sebagai mahasiswa gitu? Nah, mungkin kalau dari Yuka sendiri berbicara dari perspektif sebagai mahasiswa gitu kan. Nah, mungkin kita melihat sekarang kondisi yang sudah disebutkan dari Kak Aisyah dan Kak Yuli tadi juga, bahwa masih banyak sekali tindakan-tindakan korupsi yang terjadi gitu loh. Dan mungkin sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada pemerintah ataupun orang yang bertanggung jawab atas itu, tapi mungkin kita bisa kembali juga melihat dari sisi misalnya saya sebagai mahasiswa. Dan sebenarnya tindakan-tindakan korupsi ini bisa saja terjadi dimulai dari tahap-tahap yang sederhana, seperti misalnya saya menjadi mahasiswa, perilaku yang tidak jujur seperti menyontek, melakukan istilahnya ketidakjujuran di dalam hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, itu juga termasuk salah satu bibit-bibit akan terjadinya tindakan korupsi di masa depan gitu, Pak. Dan itu mungkin bisa kita lihat bahwasannya korupsi ini bisa saja terjadi dimanapun seperti itu. Berarti kalau di kalangan mahasiswa misalnya kalau ini ya ada kegiatan festival terus jadi panitia gitu, menilap ada potensi di sana gitu ya. Bisa saja terjadi gitu, Pak. Oke. Terus gini, Indonesia ini kan sering dibilang banyak nanti ya sekitar mungkin 10-20 tahun ke depan itu kan bonus demografinya banyak gitu ya. Artinya dari mulai sekarang
generasi muda ini kan akan punya peran penting tuh dalam waktu 10, 20, 30 tahun ke depan pengganti kami-kami yang sudah mulai uzur inilah gitu ya. Nah, gimana tuh teman-teman yang masih muda ini bukan memandang sih, tapi atau mungkin menyiapkan diri lah gitu ya, terutama kaitannya dengan itu tadi, supaya kita itu jangan sampai lah kalau bisa jangan sampai terjerumus, berdekatan aja janganlah gitu kalau bisa gitu. Gimana coba tuh kalau Yuli atau Aisyah dulu ya, terserah siapa yang mau duluan. Boleh. Nah kalau dari Aisyah sendiri tuh ya Pak ya, korupsi itu kan nggak lepas ya dari nepotisme dan korupsi. Jadi sekarang itu kayak sudah menjadi hal yang sangat lumrah ketika seseorang menggunakan nepotisme tersebut. Oke. Ini jangankan di hal-hal pemerintahan gitu Pak ya, mungkin tingkat kayak misalnya nih lagi ngantri makan, itu sudah teman kita baru datang, ya karena teman kita baru datang ya kita udah sini aja, padahal itu kan hal kecil ya, hal dasar sekali dari bentuk-bentuk korupsi gitu. Nah, jadi mungkin kalau dari Aisyah pribadi nih Pak, moral masyarakat itu yang perlu dibentuk. Nah, jadi mungkin menurut data nih Pak ya, menurut data Indonesia udah agak lebih mendingan ketimbang yang lalu. Jadi saya sebelum podcast saya sempat baca-baca gitu kan Pak. Nah menurut data itu sudah lebih mendingan ketimbang beberapa tahun yang lalu. Nah itu bisa kita terus lanjutkan gitu ya, dengan cara membentuk moral generasi bangsa dengan membuat menyadarkan perilaku bahwa korupsi itu akan merusak dari segala sisi. Misalnya nih ada salah satu pejabat yang korupsi, dia korupsi sampai merugikan negara gitu, sampai seharusnya misalnya dana itu bisa dipakai untuk buat rumah sakit, bisa untuk buat jalan, bisa untuk buat hal-hal yang baik untuk masyarakat, bukan malah dipakai untuk korupsi. Nah terus juga bisa bantu masyarakat yang tertinggal gitu ya, apalagi jangankan suku-suku yang jauh di tengah Aceh, di pedalaman Aceh, jangankan itu, di sekitar kita aja itu sebenarnya masih banyak sekali masyarakat yang masih kurang mampu gitu ya. Itu akibat apa? Akibat karena salah satunya korupsi tadi ya. Dana masyarakat itu dikorupsi gitu, dana negara itu dikorupsi. Mungkin itu dari Aisyah Pak. Jadi moralnya itu ya. Moral dan budaya kali ya. Iya benar budaya. Gimana Yul, coba Yul? Kalau saya sih Pak memandang negara ini tuh biasanya tuh rakyatnya tuh terlalu fokus sama kayak kita tuh kayak akan sumber daya alam, kayak akan ini, kayak akan itu. Jadi kayak bangsa yang terlena gitu dengan kekayaannya. Di saat negara-negara lain yang memiliki sumber daya alamnya sedikit, mereka itu berlomba-lomba untuk membangun SDM yang bagus. Sedangkan rakyat kita yang terlena ini selalu merasa kayak harusnya negara ini kaya, aku bisa ini, aku bisa itu. Padahal mereka harusnya kalau misalnya mau survive ke depannya itu harus membangun kemampuan skill yang lebih bagus. Salah satu skill yang harus dilatih dengan bagus yaitu skill untuk adaptasi. Nah, skill adaptasi ini sering disalahartikan dengan permisif gitu Pak. Permisif, jadi apapun dilakukan asal dapat kerja, dilakukan asal apalah gitu, kan yang menjilat atau apalah gitu kan Pak. Nah, yang kayak gini tuh terlalu berkembang di Indonesia gitu. Jadi yang budaya yang kayak gini tuh yang harus dihapus. Kita harus tahu kompetisi kita tuh sampai mana gitu. Kalau memang sesuatu itu kita layak untuk dapatkan hal itu dengan baik gitu. Jangan merebut atau menggunakan cara-cara yang curang. Yang tadi kayak contoh kasus tadi kan Pak ya. Kalau misalnya memang mereka merasa mampu untuk masuk ke dalam institusi itu dan kampus itu dan jurusan itu, mereka kan bisa berkompetisi dengan adil gitu kan Pak sama yang lain gitu. Apalagi kan saat nanti mereka lulus itu mereka berhubungan dengan nyawa orang lain gitu. Karena di bidang itu kan Pak memang sangat riskan gitu. Harusnya tuh kayak sadar diri kemampuannya itu sebatas apa gitu. Jangan pakai saya memang tahu sih Pak, kayak walaupun kita memiliki kemampuan, kalau memang kita nggak punya link atau apa gitu susah masuk gitu. Nah kalau misalnya memang seperti itu terus dikembangkan, kapan berubahnya gitu. Kita harus
percaya sama jiwa kompetisi diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti saya bertanya ke orang-orang gitu kan, kalau misalnya dia pengen jadi apa, dia nggak perlu berpikir gitu. Soalnya kemarin waktu Kemenq mengajar Pak, saya pernah nanya gitu kan ke adik-adik gitu kan, mau nggak jadi apa, jadi ini, dia kan nulis cita-citanya tuh Pak di apa tuh namanya, pesawat itu pesawat kertas itu. Terus saya nanya, kira-kira nanti apa yang mau dilakukan untuk mencapai itu? Terus dia jawab, ngumpulin uang yang banyak. Nah, jadi cita-cita itu saya nggak bisa nyebutin ya Pak, cita-citanya apa gitu. Terus kan saya nanya, apa hubungannya gitu ngumpulin uang? Terus dia bilang, kalau misalnya nggak ada uang nggak bisa masuk ke situ gitu. Situ kan saya sedih gitu, anak kecil Padahal yang itu masih anak-anak kelas 1, ya. masih kelas 1 aja dia berpikir kayak gitu. Jadi sumber daya manusianya tuh harus berpikir kalau misalnya mereka mau mencapai sesuatu tuh mereka harus mencapai itu dengan adil gitu. Jangan terlalu kayak karena keadaan kayak gini berarti aku harus cari ilmu yang banyak, aku harus memiliki uang yang banyak untuk menyuap atau apa gitu Pak. Jadi harus kembali ke kemampuan diri kita sendiri. Oke, sadar akan kompetensi diri kita gitu ya. Jadi ini lupa mau ngomong apa tadi. Jadi gini, generasi muda ini kan sebenarnya banyak peluangnya gitu ya, di internet, di media sosial kan banyak sekali informasi yang mudah sekali kita dapat gitu kan, baik hal yang positif maupun hal yang negatif gitu ya. Jadi kayak contohnya gini, ketika kita tadi mungkin ya mau jadi mahasiswa gitu kan, kalaupun ibaratnya orang tuanya mohon maaf ada kekurangan gitu kan, mungkin jalur yang lain kan bisa ditempuh ya gitu, beasiswa misalnya, dan itu kan sekarang sangat terbuka gitu. Artinya kesempatannya kan banyak, dari mulai mandiri dengan memang kalau ada kemampuan gitu kan, atau misalnya dengan beasiswa tadi gitu. Jadi sebenarnya ya tergantung balik ke diri kita sendiri juga ya gitu. Nah terus gini Kak, sebagai mahasiswa tadi ya, kita balik lagi sebagai mahasiswa, konteksnya sebagai mahasiswa ini kan sering disebut juga sebagai jadi posisi sebagai mahasiswa kan banyak belajar gitu kan ya, banyak belajar misalnya terkait dengan ya macam-macam lah, belajar berorganisasi, kemudian sosialisasi dan seterusnya lah gitu. Nah di kalangan mahasiswa sendiri, kalau di kampusnya juga lah gitu ya, di USK itu seperti apa? Apakah misalnya rutin ada kegiatan yang pendidikan anti korupsi atau apa gitu tuh masih kalau di USK itu, atau pernah gitu misalnya ikut jadi panitia di sana gitu? Oh iya, nah jadi kalau di kampus sendiri ya Pak, ini pengalaman dari Yuka juga. Sebenarnya kalau dari kampus sendiri Yuka belum menemukan misal ada waktu khusus untuk membahas tentang anti korupsi itu. Tapi jika ada misal kajian ataupun seminar itu kadang ada diselenggarakan, dan itu kemauan dari mahasiswa sendiri untuk mendaftar gitu ya. Jadi misal tidak diwajibkan terkadang gitu. Tapi kalau dari jurusan Yuka sendiri yaitu akuntansi, nah kami ada belajar yang namanya standar etika profesi. Nah mungkin ditekankannya di bagian itu Pak, menjadi seorang akuntan misalnya. Nah tentunya harus menanamkan nilai integritas Pak. Dan untuk standar etika itu juga didapatkan di semester akhir, di mana sudah mendekati mahasiswa ini mendekati dunia kerja gitu. Dan untuk pertanyaan Bapak tadi, Yuka sebenarnya belum menemukan adanya pendidikan anti korupsi yang memang intens dilakukan misalnya setiap minggunya seperti itu Pak. Tapi untuk kajian dan seminar itu diselenggarakan oleh kampus dalam beberapa waktu tertentu. Perlu nggak sih kira-kira mungkin dimulai dari SMA lah gitu ya, SMP terlalu kecil sih tapi mungkin dari SMA terus kemudian di tingkat mahasiswa gitu ya, pendidikan anti korupsi, atau mungkin ada satu mata kuliah khusus lah dalam satu semester gitu yang terkait itu. Kalau menurut teman-teman gimana sih, perlu nggak sih? Kalau menurut Aisyah pribadi perlu Pak, karena orang itu sekarang saking banyaknya korupsi, jadi orang udah menyepelekan, jadi kayak ya udahlah, udah biasa gitu kan. Jadi hal yang lumrah, orang-orang jadi kayak ya udah, padahal di balik hal yang lumrah itu ada hal yang sangat-sangat akan menimbulkan banyak dampak gitu buat kita gitu Pak. Jadi kayak gini nih, misalnya di kampus nggak ada gerakan khusus, kadang orang-orang ya cuma sekedar korupsi itu ya ngambil uang negara, padahal kan nggak cuma sekedar ngambil uang negara itu aja sebenarnya.
paling mungkin nambah yang punya IUK tadi. Di kampus mungkin nggak ada yang khusus, tapi kadang-kadang pihak kampus itu ada buat kuliah umum gitu Pak. Kuliah umum nanti undang tokoh-tokoh gitu. Nah mungkin perlu ya ada gerakan itu, dan setahu Aisyah di Aceh ada itu gerakan korupsi itu ada di Aceh. Karena saya sempat baca juga ada di Aceh. Cuman mungkin yang khusus untuk gerakan di kampusnya gitu belum ada kali Pak ya. Oke. Berarti mungkin kurang masif ininya ya, sosialisasinya gitu ya. Jadi perilaku permisif, kemudian rasionalisasi ya, jadi menganggap lumrah hal-hal yang sebenarnya buruk gitu kan. Nah itu mungkin dampaknya tadi ya ke yang tadi Aisyah sempat ceritakan, kemiskinan di Provinsi Aceh juga gitu ya. Mungkin ada kaitannya dengan itu. Kita tidak sebut nama, kita tidak sebut tokoh, tapi mungkin secara umum perilakunya ya seperti itulah gitu ya. Akhirnya berpotensi mengurangi kesejahteraan masyarakat gitu ya. Harusnya mungkin masyarakat bisa sejahtera, akhirnya jadi miskin. Itulah ya. Nah, selanjutnya saya mau bahas terkait dengan korupsi dana desa. Ini juga menurut saya menarik dan miris gitu ya. Dana desa yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat, tapi kemudian dikorupsi oleh aparatur desanya gitu. Nah, pandangan kalian seperti apa gitu, sebagai generasi muda atau mungkin sebagai bagian dari masyarakat di desa kalian masing-masing lah gitu. Untuk opini pribadi saya ya Pak, sebagai warga desa, warga kampung gitu Pak, menilai dana desa itu gini Pak, jadi kan banyak, kita tahu jumlah dana desa itu besar. Nah tapi banyak dari warga kampung saya itu yang nggak tahu jumlahnya, nggak tahu kalau misalnya, bahkan nggak tahu kalau dana desa itu ada. Mereka selalu berpikir kalau misalnya dana kampung itu sedikit gitu. Karena si pemegang kekuasaan ini tuh nggak pernah ngasih tahu, nggak pernah buat rapat terbuka. Ini ada dana desa yang kita terima segini, peruntukannya untuk ini, program kita ini untuk memajukan desa ini. Itu sangat jarang gitu. Bahkan mungkin desa-desa lain juga berdasarkan kata-kata teman-teman saya juga banyak yang bilang nggak ada gitu Pak. Hanya diketahui oleh orang-orang dalam lah gitu, lingkaran-lingkaran mereka gitu. Nah, kalau misalnya dari awal sudah seperti ini, tidak ada prinsip transparansi, tentu saja sangat memungkinkan akan adanya korupsi di situ. Nah, jadi kayak kalau misalnya kita bisa lihat gitu, dana desa segini gitu, toh kok di kampung ini tuh nggak ada perubahan dari tiap tahun ke tahun, kayak gini-gini aja gitu. Nah, uangnya itu kemana? Sedangkan untuk meminta pertanggungjawaban itu sangat sulit gitu. Nah, apalagi kan gimana ya Pak? Ya kita tahu lah orang desa itu, kita tidak bisa menyamaratakan seluruh desa, tapi kan rata-rata orang desa itu tidak terlalu paham masalah keuangan gitu Pak. Jadi itu terlalu banyak celah yang dimanfaatkan. Begitu juga seperti yang saya rasakan gitu Pak. Dulu kan ada kejadian tsunami di Aceh gitu Pak. Itu kan ada bantuan entah dari mana-mana Pak, seluruh internasional lah, bantuan internasional gitu Pak. Nah, jadi ada bantuan yang sifatnya itu langsung didatangi oleh si pemberi bantuan. Jadi pemberi bantuan langsung terjun ke lapangan, melihat bagaimana kondisi, apa yang dibutuhkan, mereka mengawasi sampai terakhir, sampai tahap akhir. Tapi ada juga bantuan-bantuan yang diberikan, yang dipercayakan pada golongan-golongan tertentu untuk mengelolanya, termasuk salah satu di situ fungsi desa kan Pak, Kampung, untuk mendata siapa saja yang mendapatkan rumah bantuan, siapa saja yang perlu mendapatkan bantuan finansial dan lain-lain gitu Pak. Nah, itu kan ada tugas dari aparat desanya. Nah, di situ sering terjadi penyelewengan kekuasaan Pak. Jadi ada satu desa di mana di situ kan bantuannya sifatnya seperti ini Pak, kata-katanya. Jadi setiap rumah tangga itu, kepala rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu diberikan satu rumah gitu Pak. Nah, tapi di tanahnya sendiri, atau jika tidak memiliki tanah maka ada bangunan rumah yang akan disediakan oleh pemerintah, rumahan gitu Pak. Nah, jadi banyak dari penyelewengan kekuasaan yang kami lihat itu, yang saya lihat sendiri atau dari berdasarkan keterangan teman-teman itu, ada aparat desa, entah itu sekdes atau kepala desanya atau tuhalapan Pak sini itu, yang memiliki tanah di tempat yang berbeda. Di setiap tanahnya itu ada rumah. Nah, jadi bisa dibilang dia bisa sampai 5 rumah atau 4 rumah atau bahkan sampai 8 gitu Pak, dengan menggunakan nama saudaranya untuk ditaruh di situ gitu. Padahal mungkin saudaranya itu tidak terkena tsunami gitu Pak, jadi cuma pinjam kakak atau apa gitu Pak. Nah, itu sejak dulu sudah seperti itu.
di saat gimana ya, ada beberapa orang yang harusnya layak menerima malah nggak dapat gitu, tapi ya ada orang yang dapat lebih gitu, padahal itu kondisinya lagi bencana, apalagi dana desa ini yang sedang kondisi yang biasa-biasa aja gitu Pak. Makanya tadi untuk pertanyaan Bapak yang masalah harusnya pendidikan korupsi itu disampaikan pada saat kapan, menurut saya harusnya itu sejak dini, bahkan sejak dari kecil banget gitu Pak. Jadi kalau misalnya punya bayi atau punya anak itu kita harus menanamkan nilai kayak ini tuh punya kamu, ini tuh bukan punya kamu. Kalau kamu mau itu, kamu harus pinjam ke yang punya gitu. Dia itu harus tahu ada barang milik pribadi, ada barang milik umum gitu. Jadi dia punya tanggung jawab, punya pribadi ya terserah dia, tapi punya pada saat dia berada di ruangan umum atau apa gitu Pak, di ruangan publik dia harus bertingkah ya, itu tuh harus kita jaga bersama gitu Pak. Jadi dari kecil, dari mungkin namanya bukan pendidikan anti korupsi ya Pak, kayak karakter atau apa gitu kan Pak, kayak yang saya tahu moral. Jadi kayak di Jepang itu kan anak-anak itu sampai kelas 3 tuh mereka hanya diajarkan itu tentang moral, tentang apa sifat, kejujuran dan lain-lain gitu. Dan kalau misalnya saya lihat dari orang Jepang ya sendiri gitu, mereka dibangun ya atas itu gitu. Dari kecil nggak ada diajarkan matematika dulu, bahasa dulu, mereka diajarkan ya moral dulu yang pertama. Jadi saat mereka sudah siap, baru mereka diajarkan hal yang lain gitu. Kalau di agama kita kan ada adab di atas ilmu, Ya, gitu, Pak. betul. Nah itu Pak, jadi menurut saya ya itu Pak. Jadi jangan berharap pemerintah itu kan dari rakyat Pak, kita yang angkat gitu Pak. Rakyatnya sendiri saat ada kesempatan pun seperti itu gitu. Gimana mau mengubah itu gitu, Pak. Kalau dana desa itu yang saya rasakan sebagai warga kampung gitu, Pak. Mungkin ada teman-teman yang Kalau Aisyah gimana sih? Kita kan tadi sebagai warga di kampung. behind the scene tadi kita ngobrol katanya kalau di desa Aisyah itu desa percontohan lah gitu, banyak prestasinya gitu. Alhamdulillah Pak. Jadi mungkin Ceritain, kalau tadi contoh dari Kak Yuli itu contoh yang tidak menggunakan dana desa pada tempatnya gitu ya Pak ya. Nah alhamdulillah Aisyah sebagai masyarakat kampung itu gitu ya, kampung Lamreng dan Marah, itu kami sangat merasakan bahwa para pemimpin, para sekdes, Pakdecinya gitu ya, itu sangat bagus mengelola dana desanya. Jadi ketika ada jalan yang udah tidak rusak gitu ya, udah nggak bagus lagi untuk dilewatin, itu langsung diperbaiki. Jadi tuh ada kampung sebelah kami itu tuh sangat terasa gitu perbedaan jalannya gitu, dari jalan aja gitu Pak ya, jomplang gitu ya. iya gitu kan, yang alhamdulillah kami bagus, enak selalu kalau lewat. Terus kalau misalnya ada permasalahan, misalnya nih Pak ada dana untuk anak yatim, itu cepet disalurkannya, itu cepet langsung dipanggil anak-anak yatimnya. Terus juga Aisyah kebetulan temenan di WhatsApp dengan Bapak Sekdesnya gitu kan. Jadi bapaknya sering upload apa aja nih kegiatan desa kami gitu kan. Bagian dari transparansi. Iya, itu bagian dari transparansi juga. Nah, jadi bapaknya sering upload ada rumah desa. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang mungkin membutuhkan gitu-gitu, itu menggunakan dana desa. Terus juga bapaknya juga sering sampai beberapa tahun ini selalu uploadnya itu kami sampai dapat reward gitu dari gubernur, karena dana desanya tuh terbaik lah gitu ya kan. Jadi kampung yang baik gitu, jadi contoh untuk kampung-kampung yang lain. Terus ini juga kalau dari saya mau mengulik kalau dari sisi mahasiswa itu gini. Saya dulu ketika jadi mahasiswa gitu kan ada juga salah satunya misalnya diajarin demo gitu kan ya. Itu kan bagian dari kita menyuarakan lah gitu ya. Nah, kaitannya dengan konteks korupsi tadi atau anti korupsi gitu ya. Seberapa kuat sih mahasiswa itu bisa menyuarakan hal-hal yang positif tadi gitu ya, supaya kita misalnya tidak, pokoknya jangan sampai korupsi lah segala macam dan seterusnya lah gitu. Di kalangan mahasiswa sendiri, kalau di USK di tempatnya juga sendiri gimana gitu? Apakah dari pihak kampusnya menghalangi atau seperti apa gitu? Berarti pertanyaan Bapak tadi bagaimana caranya mahasiswa ini bisa menyuarakan berupa anti korupsi gitu tadi Pak? Iya. Nah mungkin kalau dari kampus juga sendiri ya Pak, sebenarnya tidak ada tindakan dari kampus yang menghalang-halangi gitu Pak.
mungkin kembali lagi dari mahasiswanya harus memiliki tekad ataupun keinginan untuk bisa menyuarakan itu gitu Pak. Dan menurut Yuka juga salah satu cara lainnya yang mahasiswa ini bisa lakukan yaitu penggunaan seperti platform media sosial gitu Pak. Kan sekarang mungkin penyebaran informasi itu sangat cepat gitu Pak di era teknologi ini. Dan menurut Yuka mungkin kalau dari penggunaan sosial media ini mahasiswa ini bisa sepenuhnya bisa menyampaikan aspirasinya dengan lebih mudah gitu Pak. Bisa langsung dicapai, misal ada terjadi tindakan kecurangan di kampus gitu Pak. Nah mungkin jika disampaikan secara langsung mungkin akan ada tindakan-tindakan yang tidak enak gitu Pak. Misalnya nanti berujung mungkin ada kericuhan atau demo segala macam gitu Pak. Nah mungkin salah satu caranya untuk minimalisir hal tersebut terjadi, mungkin kita mahasiswa bisa lebih bijak juga menggunakan sosial media ini Pak. Mungkin bisa kita sampaikan aspirasi kita, karena kan di USK sendiri juga untuk menampungan segala aspirasi dari mahasiswa itu juga disediakan call center gitu Pak. Nah itu juga salah satu mungkin cara dari USK juga untuk meraih aspirasi dari mahasiswa ini Pak. Dan jadi istilahnya sekarang mahasiswa bisa bebas speak up gitu Pak. Nah, jadi ketika mahasiswa ini mungkin melihat adanya tindakan korupsi ini, ya kita bisa dengan lebih mudah begitu Pak untuk menghalangi terjadi hal tersebut lagi gitu. Nah kalau di jurusan Aisyah gimana, kan Aisyah dari USK juga kan? Iya, karena fresh graduate ya. Jadi kalau misalnya dulu pas zamannya Aisyah mungkin beda ya dengan zamannya Yuka gitu. Ini kan tadi Bapak juga ada nanya tentang pergerakan mahasiswa gitu Pak ya. Waktu itu Aisyah ingat awal-awal COVID dan itu kan ada dana bansos COVID ya Pak ya. Kalau nggak salah Aisyah terkait dana itulah. Jadi mahasiswanya itu walaupun di tengah COVID dan memang perlu untuk turun untuk mengawal kebijakan tersebut, itu benar-benar turun gitu. Jadi kami waktu itu aksi di kalau nggak salah Aisyah di DPRA itu mengawal dana bansos tersebut gitu. Jadi setiap ada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan fasilitas umum atau uang itu harusnya uang yang bisa dinikmati orang banyak gitu ya Pak, itu mahasiswa itu cepet Pak, cepet kaji isunya, cepet misalnya kayak pengurangan UKT atau bantuan kuota, itu hal-hal kecil seperti itu tuh cepet. Jadi kami langsung mengkaji gitu ya, mengkaji apa yang harus kita sampaikan ke rektorat atau kita sampaikan ke pemerintah. Jadi sebenarnya jadi mahasiswa itu sangat seru ya Pak ya. Aisyah sendiri jadi kayak pengen kuliah lagi. Iya gitu kan. S2. Belum nggak nyangka gitu ternyata udah lulus gitu, masih pingin di kampus. Nah mungkin itu Pak kalau pas Aisyah menjabat sebagai mahasiswa. Oke. Kalau kita inilah ya mungkin ke bagian akhir dari diskusi kita kali ini. Jadi kalau dari teman-teman yang masih unyu-unyu ini ya gitu ya, itu ada ini nggak sih kira-kira tekad atau mungkin tipsnya seperti apa gitu untuk inilah ya, tadi misalnya kalau Yuli tadi misalnya bicara pendidikan ke anak bahkan dari bayi lah ibaratnya gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang lain lah gitu yang bisa menjadi menjadi pegangan lah gitu ya buat kita semua supaya perilaku korupsi itu jangan sampai lah dekat-dekat ke kita gitu. Gimana juga? Ngomong dulu. Mungkin tips ya kita bicara Pak. Dari perspektif masing-masing aja, pandangan pribadi aja. Kalau dari pandangan pribadi ya Pak, bicara tentang korupsi kan pastinya kita berbicara tentang kejujuran ya. Nah mungkin kalau dari Yuka sendiri salah satu cara yang ya mungkin bisa kita bilang ini sudah jawabannya mungkin agak klise gitu, tapi ya emang sudah seharusnya seperti ini, yaitu mempertebal ilmu agama gitu Pak. Ya kita masyarakat Indonesia juga semuanya itu beragama gitu kan, ya mayoritas beragama semuanya, dan tidak ada agama yang mengajarkan untuk melakukan kejahatan seperti korupsi sebetulnya. Dan salah satu cara dari untuk tindakan korupsi itu bisa dicegah yaitu dengan cara mempertebal ilmu agama tersebut. Kemudian ada juga ya kita misal dari perspektif mahasiswa mungkin bisa lebih aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk misalnya seperti ada seminar ataupun kajian, atau mungkin salah satunya menonton podcast ini juga bisa Pak gitu, bermanfaat gitu. Dan kemudian ya menanamkan nilai kejujuran di dalam diri sendiri gitu Pak. Ya sebelum kita bicara tentang korupsi yang jauh, seperti contohnya itu mahasiswa tadi kayak saya bilang,
melakukan tindakan kejujuran di sekitaran lingkungan kita itu termasuk dari cara mencegah adanya korupsi gitu Pak. Seperti tadi saya mahasiswa menyebutkan contohnya yaitu ada menyontek ataupun pengelolaan keuangan di kampus gitu Pak, ataupun mungkin sekedar di rumah mungkin bohongi orang tua untuk minta uang jajan lebih juga salah satu tindakan korupsi sejak dini gitu Pak ya. Dan ya itu latihan salah satu itu. latihan untuk dibawa ke dunia kerja ataupun pemerintahan nantinya. Dan ya itu salah satu cara dari kita kalau dari UKAS sendiri gitu Pak ya, balik lagi ke diri sendiri gitu Pak. Dari diri sendiri ini kalau sudah kuat ya istilahnya fondasinya gitu, ilmu agama, kemudian kejujurannya sudah bisa ditanamkan di diri sendiri, insya Allah korupsi itu ya kita tidak akan lakukan gitu. Juga gitu aja sih Pak. Silakan ditambahkan. Dari Aisyah Kak Yuli nih. Satu Aisyah dulu. Oke, Nah, ayo kalau Aisyah. misalnya dari Aisyah tuh Pak, Aisyah tipe orang yang diri sendiri dulu nih. Jadi kalau misalnya diri sendiri Aisyah belum matang gitu, Aisyah nggak akan nyuruh orang lain. Nah, jadi tanamkan itu ke diri kita dulu nih. Tanamkan bahwa korupsi itu hal yang tidak baik, apa dampak dari korupsi gitu. Terus baru orang-orang di sekeliling kita, entah itu adik kita, abang kita, kakak kita, atau bahkan dari orang-orang terdekat dulu lah ya. orang terdekat dulu. Karena menurut Aisyah segala sesuatu itu dimulai dari diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Jadi mungkin kurang lebih sama ya kayak yang Yuka bilang, tanamkan bahwa kita harus bersifat jujur, terus harus selalu transparan. Nah mungkin yang menjadi penguat buat Aisyah itu adalah Aisyah tuh selalu berpikir dampak. Oke. Jadi setiap kita habis melakukan sesuatu nih, misalnya Aisyah mikir habis buat podcast ini dampaknya apa ya, gitu. Hukum sebab akibat. Iya. Oke. Ketika kita selalu berpikir tentang hukum sebab akibat itu, kita akan berpikir lebih matang. Jadi Itu bisa mengantisipasi gitu ya, kalau kita begini dampaknya apa, akibatnya apa gitu, supaya nanti kita nggak terjerumus gitu ya. Iya. Silakan Ibu Yuli. Kalau saya sih Pak, saya agak mirip sama Aisyah nih masalah sebab akibat. Saya selalu punya mindset seperti ini Pak. Jadi rezeki itu kan sudah ditentukan oleh Allah Pak, bentuknya kan apa aja gitu. Dan itu semuanya itu dikasih 100%. Oke. Kalau saya mengambil 120%, 20% itu akan ditarik oleh Allah bagaimanapun caranya. Oke. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya saya dikasih 80%, saya cuma dapat 80%, 20% itu akan ditambahkan ke bagaimanapun caranya. Jadi misalnya saya bekerja gitu Pak, terus saya mengambil sesuatu yang bukan hak saya gitu. Harusnya mungkin penghasilan saya bertambah gitu, tapi mungkin keluarga saya ada yang sakit. Nah itu ditarik lewat situ, atau tiba-tiba kendaraan saya rusak, nah, saya akan berkurang lewat situ gitu. Jadi daripada harus mengalami hal-hal yang seperti itu kan kuncinya sebagai hukuman gitu Pak, bukan ujian lagi untuk saya gitu kan. Nah, jadi daripada mendapatkan hukuman seperti itu, mending saya menjaganya 100% itu saja Pak. Jadi kayak kalau dapat segini ya memang segini gitu. Kalau suatu saat nanti dapat lebih dan daripada ditarik dengan cara yang menyakitkan, mending nggak usah diambil dari awal gitu Pak. Saya selalu berpikir seperti itu Pak, untuk menjaga diri saya supaya tidak terlibat gitu Pak. Keren itu. Ada satu kata tadi yang menarik, mindset. Ya, jadi pola pikir kita terhadap apapun lah gitu ya, terhadap sesuatu gitu, bisa jadi itu mungkin menurut orang baik, tapi sebenarnya kan tidak gitu. Itu tergantung mindset kita. Dan mindset itu yang akan mengubah perilaku kita, mengubah budaya kita, dan tindakan kita, betul nggak sih? Jadi sekali lagi mindset atau pola pikir kita juga sangat penting gitu ya, untuk kita jauh-jauh lah gitu dari perilaku korupsi gitu ya. Oke, jadi podcast kita mungkin kali ini itu aja dulu, terkait dengan Hakordia, persiapan Hakordia. Kita sudahi dulu podcast kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan nggak bosan ya ketemu dengan saya, ketemu dengan teman-teman semuanya. Nanti kapan-kapan kita bikin podcast lagi, kita kulik lagi tema-tema yang lain, pasti menarik karena generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Yaitu tadi mungkin 10, 20, 30 tahun ke depan adalah kalian-kalian ini yang akan memegang posisi-posisi penting di negeri ini gitu ya. Jadi ya semua berawal dari anak muda gitu ya. Indonesia butuh anak muda gitu. Kalau kata Najwa ya, Najwa gitu. Indonesia butuh anak muda. Oke, sekian aja, terima kasih teman-teman.
Kita ketemu lagi di podcast kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.